Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Sorry ya, pakai tangan kiri. Ini saya sekarang ada di Megamendung, di Markas Syariah Pesantren Argo Putra Megamendung ya. Saya mau ziarah ceritanya. Anda paham kan yang saya maksud ziarah? Di sini disemayamkan, disemayamkan nih, ya, ada makam dari Muhammad Reza. Muhammad Reza, gimana caranya ngeliat? Oh gini ya, tuh ya Muhammad Reza ya, satu orang. Kemudian ada lagi makam dari Muhammad Ahmad Sofyan. Ahmad Sofyan ya. Ahmad Sofyan. Oke. Lalu ada lagi makam Suci Qaddafi. M. Suci Qaddafi. Oke. Suci Qaddafi ya. Oke. Lalu kita ke makam Andi Octavian. Andi Octavian. Oke. Andi Octavian. Makamnya ya. Dan yang kelima, kita ke makam Ahmad Syukur. Ya, Ahmad Syukur. Ya. Oke. Nah, saudara kalian, di ketinggian alam yang Allah anugerahi untuk bangsa kita ini, sejuk sekali ya. Alhamdulillah saya dengan izin Allah bisa sampai ke makam ini. Makam 6 anak muda. Anak muda yang saya yakin, dan saya kira juga banyak umat Islam yang lain yakin bahwa anak-anak muda ini adalah syahid. Insya Allah syahid. Mereka gugur di jalan Allah sebagai syahid, insya Allah. Dan peristiwanya cukup bahkan sangat terkenal, yaitu kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Ya, tuh. Saya kehabisan kata-kata, nggak tahu mesti ngomong apa. Keharuan yang sangat mendalam, karena Allah izinkan termasuk dari sedikit rakyat Indonesia, umat Islam khususnya, yang Allah beri kesempatan datang ke tempat ini. Tempatnya biasa saja, pegunungan, sejuk memang, sejuk, adem. Tapi di sini dimakamkan 5 orang. 5 dari 6 orang syuhada yang melepas nyawa di jalan Allah. Dan kita tahu seperti pengakuan dari Fadil Imran. Fadil Imran itu adalah Kapolda Metro Jaya. Dia sendiri yang mengakui kepada publik melalui teman-teman wartawan bahwa karena anak muda ini tewas dibunuh oleh polisi. Tewas dibunuh oleh polisi di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan 2 hari kemudian dengan izin karunia Allah saya sampai ke rest area kilometer 50 yang disebut-sebut sebagai tempat dibunuhnya para laskar ini. 1 orang lagi itu dimakamkan di Cengkareng, di daerah Kosambi kalau nggak salah. Saya sempat bertemu dengan keluarganya, sempat mengunjungi makamnya, tapi waktu itu sedang berlangsung memang ya. Maksudnya sedang seru-serunya, sehingga mungkin keluarga merasa banyak tekanan karena ekspos yang berlebihan dari teman-teman wartawan lain. Saya diizinkan datang ke makam, tapi tidak diizinkan untuk mengambil gambar dan sebagainya. Saudara sekalian, kita semua berharap bahwa persoalan ini akan tuntas. Persoalan 6 laskar yang dibunuh oleh polisi, oleh aparatur negara, yang kami
kami itu saya dan kawan-kawan, ada Bang Abdullah Heha Mahua. Beliau adalah koordinator tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kami menyebut diri TP3, tim pengawal peristiwa. Jadi bukan tim pencari fakta, karena untuk menjadi tim pencari fakta diperlukan sederet persyaratan teknis dan juga masalah-masalah hukum yang tidak mudah untuk kita penuhi. Dan TP3 sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di istana, dan pada waktu itu dalam pertemuan yang amat singkat itu berjalan paling 10-15 menit, Jokowi sudah menyatakan tekadnya, komitmennya, janjinya untuk menuntaskan peristiwa 6 laskar ini dengan profesional, dengan transparan dan berkeadilan. Dengan cara profesional, transparan dan berkeadilan. Dan ternyata setelah sekian lama berlangsung, 3 asas penyelesaian kasus yang dijanjikan oleh Jokowi tidak kunjung satu pun terwujud. Tidak menunjukkan ada profesionalisme, tidak menunjukkan ada asas transparansi, dan juga tidak ada asas berkeadilan. Sehingga kita masih ingat keluarga korban yang merasa dizalimi, karena anak-anak muda ini selain ditembak mati oleh polisi, aparatur negara, juga difitnah. Difitnah melalui mulut para petinggi negara bahwa mereka adalah melakukan penyerangan terhadap aparat kepolisian. Padahal bagaimana mungkin mereka menyerang aparat polisi kalau orang-orang yang melakukan intercept, pengintaian, dan mengintercept itu menyelak, ya. Ini ada rombongan Habib dan keluarga dan pengawal, lalu mereka masuk ke dalam rombongan, mengintercept. Tidak ada satupun ciri informasi bahwa orang-orang yang memakai mobil yang mengintai dan mengintercept itu adalah aparat keamanan, polisi. Mobilnya mobil umum, maksud saya mobil preman, tidak ada stikernya, tidak ada logonya, tidak ada lampu sirine dan sebagainya. Kemudian orang-orangnya tidak juga menunjukkan memakai seragam, uniform. Mereka pakai pakaian preman juga. Dan mereka juga sama sekali tidak menunjukkan kartu identitas ID card sebagai anggota kepolisian. Waktu itu diakui sebagai Polda Metro Jaya. Jadi saudara bisa membayangkan bagaimana anak-anak muda itu disebut menyerang polisi kalau mereka tidak tahu mereka yang mengganggu perjalanan Habib itu siapa. Dan menurut ceritanya dari para pengurus pusat FPI, kami di tim TP3 membuat buku yang namanya judulnya Buku Putih. Sudah kami serahkan kepada Menko Polhukam karena janji kami untuk memberikan data pembanding, fakta-fakta pembanding untuk diterima oleh Jokowi ternyata tidak jadi diterima. Akhirnya kami serahkan kepada Menko Polhukam. Dan menurut pertemuan itu tidak ada anak-anak muda itu menyerang polisi, justru sebaliknya yang terjadi. Nah, saudara sekalian, ini kisah-kisah yang sesungguhnya memprihatinkan. Bagaimana janji seorang kepala negara setelah sekian bulan tetap tidak direalisasikan, saudara. Bagaimana perasaan orang tua dari para keluarga korban ini? Anda bisa bayangkan? Anak-anak muda ini, Bang Abdullah Mahua, menelusuri rumah mereka satu persatu. Mendatangi keluarganya, bicara dengan keluarganya. Dan dari ke-6 anak-anak muda ini, semuanya adalah orang-orang duafa secara ekonomi. Secara ekonomi, mereka tidak punya harta yang memadai. Bahkan untuk sekedar makan gorengan pun, singkong goreng, pisang goreng pun mereka harus patungan, kongsian. Jadi bagaimana mungkin negara melalui para pejabatnya bisa memfitnah mereka memiliki senjata api yang digunakan untuk menyerang polisi? Bagaimana ceritanya? Kita tahu senjata api tidak murah, saudara. Tidak murah. Senjata api itu mahal. Nilainya bisa belasan juta, mungkin puluhan juta, atau mungkin ratusan juta. Bagaimana mereka bisa punya uang untuk membeli? Padahal FPI melalui para pemimpinnya, petingginya, antara oleh mantan sekretaris umumnya Munarman yang sampai sekarang kita tidak tahu di penjara, di tahanan itu bagaimana nasibnya, karena aksesnya sangat terbatas, tidak kita ketahui bagaimana kondisinya. Itu di FPI dilarang. Jangankan membawa senjata api, senjata tajam pun tidak boleh.
Tidak boleh. Dalam bertugas tidak boleh. Jadi mereka tidak punya senjata api, senjata tajam. Bagaimana para petinggi negara, khususnya petinggi aparat kepolisian, bisa menuduh anak-anak ini memiliki senjata api. Jadi seperti saya katakan tadi, mereka ini sudah menjadi korban, difitnah pula. Dan Anda masih ingat bahwa kepolisian RI pernah menetapkan ke-6 anak muda ini sebagai tersangka. Kan gila. Sudah menjadi korban, sudah meninggal, pun ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun keputusan sebagai tersangka itu hanya beberapa jam kemudian diralat dan dibatalkan. Ini menunjukkan kerja-kerja yang jauh dari profesional. Saudara sekalian, saya betul-betul tidak tahu mesti bicara seperti apa di tempat yang sebetulnya biasa-biasa saja, seperti jiwa bumi Allah yang lain, tapi tetap ada aroma aroma heroisme, aroma kepahlawanan. Saya merasakan itu. Mohon maaf kalau teman-teman sebagian mengatakan, lu klinik lu, Tidak, saya merasa orang Islam yang cukup bahkan sangat rasional. Tapi saya tetap menangkap aroma heroisme di sini, kepahlawanan di sini. Saya mencoba membayangkan bagaimana anak muda yang sungguh-sungguh sangat terbatas secara ekonomi itu mendedikasikan dirinya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan mendaftar menjadi laskar FPI. Dan mereka dedikasikan waktunya, tenaganya untuk melayani ulama. Karena mereka mungkin dengan segala keterbatasannya, keterbatasan dalam ekonomi, keterbatasan dalam ilmu agama, segala macam, mereka merasa bisa ikut berkontribusi dalam amar ma'ruf nahi mungkar dengan membela ulama. Ulama yang mereka yakini benar. Ulama yang mereka yakini lurus. Ulama yang mereka yakini istiqomah dalam perjuangan. Dan yang paling penting lagi, ulama yang mereka yakini adalah mengalir darah Rasulullah SAW dalam tubuh ulama ini. Habib Rizik Syihab. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita masih menunggu. Walaupun melihat gelagat yang ada, sepertinya kasus 6 laskar ini, sepertinya belum akan terkuak secara tuntas, belum bisa terbongkar secara jelas sampai rezim ini berganti. Saya bisa keliru, saya bisa salah. Ini hanya dugaan, sedikit analisis, tapi berdasarkan begitu banyak masalah-masalah berat dan rumit di negeri ini yang bukan saja tidak tuntas, yang bukan saja tidak selesai, justru bertambah ruwet. Saya bicara dengan banyak kalangan, mahasiswa, aktivis, buruh, dan lain-lainnya. Bicara dengan buruh misalnya, mereka masih berjuang dengan undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Ya, mereka masih berjuang mau begini, mau begitu, segala macam. Dan ketika kami berdialog, akhirnya mereka pun menyadari bahwa masalah undang-undang Omnibus Law tidak akan pernah tuntas dan menjadi menguntungkan atau setidaknya tidak merugikan para buruh sampai rejim ini selesai. Selesai bisa habis masa jabatan atau selesai bisa, Anda tahu maksud saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya hanya bisa berdoa. Berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa ke-6 anak muda ini. Amin. Semoga Allah menerima amal ibadah anak-anak muda ini. Amin. Dan semoga Allah berikan tempat yang terbaik bagi mereka di sisinya. Karena biar bagaimanapun, mereka sudah membuktikan perjuangannya. Sudah menuntaskan jalan perjuangannya. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah. Karena Allah adalah pemilik segala-galanya. Allah pemilik segala rahmat dan karunia. Allah pemilik segala kenikmatan. Tapi Allah juga pemilik segala azab dan bencana. Dan untuk doa yang terakhir, saya berdoa. Mohon saudara-saudara sekalian, khususnya penonton Bang Edi Channel, mengaminkan. Semoga Allah melaknat siapa saja yang terlibat, langsung tidak langsung, pemberi perintah dan sebagainya,
dalam pembantaian anak-anak muda ini dan penzaliman terhadap Islam dan umatnya, termasuk pada para pemimpinnya, para ulama habaibnya. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.